Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Montoran Nadi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kajian di bulan Ramadan di tanggal 7 Mei tahun 2021. Mungkin kali pertamanya kalian melakukan kajian di bulan Ramadan dengan daring atau secara online. Anak-anakku, dari tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Nah, kenapa kok ini tema ini kita ambil? Alasan yang pertama bahwa banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang notabene sudah menyimpang dari kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dari kaidah-kaidah Islam. Nah, untuk itu marilah kita senantiasa untuk mengintrospeksi diri kita. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan ini diridhai oleh kedua orang tua kita, dan sekaligus nanti menarik ridho Allah Subhanahu wa taala yang akan diturunkan pada kita semuanya. Dalam satu hadis disebutkan bahwa ridhallahi fi ridhallahi fi ridhal walidain wa sahadallahi fi sahadil walidain. Yang artinya ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Nah, dari hadis di atas ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmah, bahwa mencari ridha Allah itu bisa kita pelajari atau kita bisa belajar dari mencari ridhonya orang tua dulu. Kalau orang tua kita ridho pada kita, insya Allah Allah akan meridhoi segala sesuatu yang kita upayakan atau kita usahakan. Anak-anak yang saya cintai, berkaitan dengan hadis di atas ada sebuah ayat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah atau selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada bapak ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan pada keduanya itu perkataan ya, dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan yang kasar, dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. Jadi ayat di atas ya, itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita yang pertama harus menyembah kepada Allah. Kemudian ya, jadi menyembah kepada Allah artinya keimanan kita harus dipertebal, keimanan ketauhidan kita harus dipertebal. Kemudian yang kedua, harus berbuat baik kepada orang tua. Dengan cara apa? Yang pertama, ya, kita harus memeliharanya atau merawatnya, merawatnya. Ya, kemudian kita jangan sekali-kali mengatakan kata atau kata ini kita konversikan dengan penolakan. Penolakan bisa jadi penolakan yang kasar ataupun penolakan yang mungkin bisa menyakitkan hati atau perasaan orang tua. Kemudian yang ketiga,
Nah, kita jangan membentak, hati-hati ini anak-anak. Kita tidak boleh membentak orang tua kita. Meskipun kalau mereka salah gimana Pak? Ya kita menyampaikan dengan hal-hal yang baik. Ya, jangan membentak. Kemudian mengucapkan kata-kata yang mulia, sopan santun, kemudian lemah lembut, itu yang luar biasa. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, ya, dari ayat di atas banyak yang harus kita lakukan, banyak yang harus kita perbaiki. Ya, selama ini mungkin kita di rumah, ya, seringkali mengecewakan atau mengabaikan orang tua kita. Ya, orang tua kita, ya, yang mungkin mohon maaf ini tidak berpendidikan seperti kita, ya, kita anggap remeh dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Tapi jangan salah, mereka adalah orang tua yang kita, yang melahirkan kita, yang merawat kita dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Maka kita harus menghormati beliau dan mencari keridhaan beliau, ya, dan insya Allah nanti Allah akan meridhoi apa yang kita usahakan, ya. Kemudian dari beberapa cerminan yang harus kita lakukan, bahwa di era globalisasi ini banyak hal-hal yang mungkin menyimpang dari ajaran Islam, dan itu sebagai tantangan. Ya, sebagai tantangan kita harus menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Kalau yang baik silahkan diambil, tapi kalau yang buruk jangan diambil, buang jauh-jauh. Ya, kita jangan sampai ikut-ikutan apa yang orang lain tidak tahu dampaknya. Ya. Oke anak-anak, alasan nih sekarang, alasan kenapa kita harus menghormati orang tua, ya, khususnya ibu. Ibu adalah sosok orang yang luar biasa, yang telah mengandung kita secara luar biasa beratnya. Ya, jadi kalau kita bayangkan ini anak-anak yang perempuan, mungkin suatu saat nanti akan menjadi seorang ibu, ya, akan merasakan betapa beratnya beban mental dan fisik, ya, ketika mengandung kita, kemudian melahirkan kita, merawat kita sampai kita besar seperti ini. Ya, usaha luar biasa ini. Dalam sebuah Al-Quran, tertera dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Jadi disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Kemudian ayat ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu walan ala wahni wa wisaluhu fi amaini an yashkur li walidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian ayat yang ke-14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapak. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah kembalimu. Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Anak-anak yang saya cintai, saya banggakan, SMP Negeri 1 Toronadi, di ayat ini dijelaskan bahwa pengorbanan seorang ibu sangatlah luar biasa. Ya, selama 9 bulan mengandung kita dengan keadaan yang lemah dan terus lemah yang bertambah-tambah. Kemudian melahirkan kita dengan taruhannya adalah nyawa, kemudian juga menyapih kita dalam 2 tahun. Ya, ibu dengan susah payah memperjuangkan kehidupan kita. Kemudian sosok ayah yaitu menafkahi kita, menafkahi dengan tulus ikhlas, ya, kemudian juga memberikan segala sesuatu, ya, sampai mungkin waktu, tenaga, pikiran, ya,
disumbangkan semuanya untuk mencari nafkah demi anak-anaknya, ya, atau demi kita semuanya. Maka anak-anakku, marilah kita renungkan, ya, sosok seorang ibu yang mungkin saat ini kalian bisa melihat, yang tadi masih ketemu waktu pagi, masih bertemu ketika kalian makan sahur, masih bertemu ketika kalian mau berangkat sekolah, ataupun ibu kalian mau pergi bekerja, tapi ya, bisa jadi nanti siang atau nanti sore ataupun lusa ataupun esokan harinya kalian bisa saja tidak akan bertemu seorang ibu, ya, wajah yang mungkin sekarang masih muda, suatu saat nanti mereka akan tua renta. Yang mereka sekarang masih kuat, suatu saat nanti mereka sudah lemah, tidak berdaya. Dan pertanyaannya, apakah kita siap ketika orang tua kita sudah meninggal dunia? Apakah kita siap melakukan perjuangan hidup mereka? Maka disinilah titik paling bawah kita untuk mencermati bahwa kita itu makhluk yang paling lemah. Ya, jadi kalau kalian mau minta apapun kepada orang tua, ya, kemudian kalian menyia-nyiakan pemberian mereka, itu. Demikian anak-anakku, kajian singkat pada hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya bahwa kita harus mencari keridhaan Allah, ya, melalui keridhaan orang tua, dan jangan sampai kita mendatangkan kemurkaan Allah, ya. Maka ingat anak-anak, setiap kegiatan, setiap tindak tanduk kita, perilaku kita akan selalu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kita tutup dulu dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku guru SMP Negeri 1 Montoronadi, mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak salah dan perkataan, dan apabila ada baiknya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya itu dari saya sendiri, dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.